Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini kita lagi ada di Jalan Pajajaran, Bandung. Ya, kita akan menuju salah satu hotel bintang 2 di Bandung. Dan ini dia, kalau kalian udah lihat papan penunjuk ini di Jalan Pajajaran, artinya kalian sudah mendekati Hotel Triple Seven. Langsung aja belok dari arah ini ke Jalan Pandu, jalan yang lebih kecil, guys. Ya, sebelum sampai ke hotelnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Oke guys, semuanya, check it out. Ya guys, kita udah di Jalan Pesantren Wetan, dan jika kalian sudah melihat bangunan ini berarti kalian sudah sampai di Hotel Triple Seven. Di seberangnya ada sebuah taman kecil guys, jadi kalian tahu ya patokannya. Nah guys, karena kita udah sampai, gimana kalau langsung aja kita langsung check in ke Hotel Triple Seven ini ya. Untuk mencapai lobbynya kita harus naik tangga dulu ya. Beberapa anak tangga sih ya, sedikit PR kalau kalian ya suka bermasalah dengan tangga ya, tapi cuman beberapa undakan kok. Dan jangan lupa sebelum masuk kalian tetap harus jaga prokes ya, walau sekarang udah kendor, tapi yang utama kalian tetap harus pakai masker guys. Ya, sebelum saya check-in, saya tempatkan dulu untuk lobby tour, walaupun sebenarnya lobbynya nggak terlalu luas ya. Ya, cuma segini ini. Tapi kalau menurut saya, lobby yang nggak seberapa luas ini sangat menarik loh guys. Mulai dari penataan furniturnya, pemilihan perabotannya, juga aksen-aksen di lobby ini membuat kita pengen foto-fotoan, ya nggak sih? Dan memang kita bisa mengambil banyak foto di sini. Ditambah lagi ada mural yang cute banget. Yang jelas kalau kalian nunggu, ya nunggu buat apapun, akan betah berada di lobby ini guys. Tapi kali ini saya nggak perlu nunggu lama karena orang yang check-in juga kayaknya cuma saya ya guys. Jadi saya putuskan aja langsung untuk check-in. Nah, proses check-innya sendiri di sini nggak terlalu ribet ya. Jadi kalian seperti biasa hanya menunjukkan bukti reservasi, menyebutkan nama, kemudian mengasih atau memberikan ID untuk di-scan. Serta di sini tuh ada deposit. Pilihannya mau deposit 50.000 atau 100.000. Ya, kalau saya sih jelas saja pilih yang 50.000 ya guys. Nah, terus kita mengisi form yang cuma diisi tuh nomor handphone dan tanda tangan kita guys. Itu aja sih proses check-innya. Setelah semuanya beres dan dalam waktu yang singkat banget, kita langsung akan mendapatkan kartu akses menuju ke kamar kita. Oh ya guys, beruntung saya kamarnya ternyata posisinya hanya satu lantai di atas lobby ini. Kebayang kalau di lantai berikutnya ya. Karena apa? Karena di sini tuh nggak ada lift. Iya betul, di sini memang gedungnya nggak terlalu tinggi. Tapi ya buat saya walaupun nggak tinggi, kalau nggak ada lift tuh tetap aja nikreh ya bahasa Sundanya. Lumayan capek lah, maklum ya udah umur segini ya. Oke, tapi tetap semangat guys. Dan jujur aja saya nggak sabar nih untuk sampai ke kamar karena ngelihat suasana lobbynya dengan desain interior yang menurut saya sangat menarik. Gimana dengan kalian guys? Penasaran nggak dengan kamarnya? Nah guys, ini dia tangga menuju ke lantai 2 ya berarti ya. Kayak kos-kosan gitu nggak sih? Ya ini kayak rumah kos, cuman dibuat lebih menarik aja ya desain interiornya. Apalagi di bagian mural sini nih, kalau buat saya sih menarik banget. Cuma kalau yang enggak dikasih mural tuh agak kusam-kusam gitu ya guys ininya temboknya, karena warna catnya abu-abu kayak model-model
industrial gitu. Nah ini dia, saya udah ada di depan kamar, jadi gak jauh-jauh amat dari lobby ya guys. Dan mari kita sama-sama masuk. Ya, akhirnya kita sampai di kamar juga guys. Kita lihat di bawahnya ada apa ya? Ada alas buat duduk atau buat nyimpen barang mungkin. Saya juga nggak tahu manfaatnya apa. Yang jelas saya buka sepatu dulu karena nanti ada wilayah buat sholat tentu saja. Dan ya ini kelihatan kamarnya homey banget, kayak kamar rumah-rumah gitu. Yang sedikit membedakan bahwa ini itu hotel adalah spraynya warna putih ya guys. Kalau spraynya bermotif atau full color gitu, kita langsung kebayang ini tuh ya kamar di rumah ya. Dan saya sangat suka dengan bednya karena luas banget, ukuran king, walaupun king atau queen ya, pokoknya luas banget. Dan walaupun bantalnya cuma 2 ya, biasanya kalau yang ukuran gini bantalnya 4 ya guys. Dan di kanan kirinya ada nakas serta lampu apa ya, lampu baca atau lampu kamar gitu ya. Nah ini dia televisinya, TV-nya lumayan besar, 40 inch ya kalau nggak salah. Dan di bawahnya tuh ada semacam rak buat nyimpen barang-barang kita. Dan di sampingnya ada meja portable, jadi mejanya ini cuma buat nyimpen ya botol, cangkir, teh, gula dan lain-lain. Dan lucunya di sini saya nggak nemuin kettle listrik ya, teko listrik. Karena apa? Yang bikin saya bingung. Terus buat apa ini fungsinya? Kopi teh ya. Ya kita nggak bisa masak air di sini guys. Kita harus minta sama front office. Ya, walaupun harus bolak-balik, tapi saya tetap minta karena saya butuh air hangat ya, air panas buat nyeduh kopi atau teh. Nah sekarang kita buka lemari. Di lemari itu ada slipper atau sendal buat di hotel biasa, dan ada hanger yang kita pakai buat gantung baju atau celana biar nggak kusut ya guys. Lalu di sini ya nakas seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada remote TV dan telepon internal serta kotak tisu. Nah ini jendelanya cukup buat kamar ini kelihatan lebih terang ya guys pada siang hari, jadi nggak terlalu boros lampu. Dan ini dia jendela di sisi lainnya yang saya harap sih tadinya view-nya keren gitu ya, atau mungkin taman atau kalau ngarepin bukit gunung nggak mungkin ya, karena ini hotelnya berada di pemukiman penduduk. Ya, tebak-tebak rumah tetangga, ternyata guys pas dibuka kita lihat ya bareng-bareng, 1, 2, 3, tada. Ya ini tembok apa? Jadi sebelahnya ini ada kompleks sekolah Pandu yang sangat terkenal. Ini tembok sekolah, bangunan sekolah, entah bagian sekolahnya atau gerejanya, karena ini itu kompleks Katolik atau Kristen, saya kurang paham juga, sepertinya Katolik. Jadi pemandangannya menurut saya kurang oke untuk dilihat. Saya tutup aja, yang penting ada cahaya bisa menembus lewat kaca jendelanya ya guys. Kacanya itu model jadul-jadul gitu loh guys. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke kamar mandi. Nah kamar mandinya seperti ini, ada shower, tempat sampah, ada cermin ya seperti biasanya lah guys. Juga ada towel atau anduk 2 helai. Nah ini bagian showernya seperti kalian lihat. Lalu ada kloset duduk dan ada kesetnya. Lalu ada tisu di bagian kloset duduk, dan ini dia showernya yang dipegang ya. Juga di bagian bawahnya itu kalian lihat ada dispenser buat sampo dan sabun 2-in-1 guys. Ya apalagi, nah ini amenitiesnya simple aja sih, sikat gigi dan pastanya. Ya itu guys, ini sangat minimalis dan sesuai harga sih sebenarnya ya guys. Berapa harganya nanti kita bahas ya guys. Saya sangat suka kaca-kaca model jadul kayak gini nih. Kaca ini buat nutupin kamar mandi dan kamar tidurnya. Oke guys, apalagi yang ingin kalian tahu? Kayaknya sih cukup ya. Dan ini AC dan penunjuk arah kiblat guys.
Ya, kalau menurut saya sih cukup nyaman, hanya AC-nya aja yang terasa kurang dingin ya kalau siang hari. Kalau malamnya sih karena udara di sekitarnya udah sejuk ya, nggak masalah dengan AC ya. Malah kadang saya saya hangatkan gitu. Dan di sini juga ada daftar menu yang bisa kita order buat ke resto hotel ini. Silakan aja di order kalau emang males kemana-mana gitu ya, atau males pesan online. Nah guys, ini dia suasana di malam harinya. Bentuk bangunannya kalau malam dihiasi lampu. Dan kalau kalian kelaparan gitu, pengen makan tapi nggak mau di dalam, tapi mau jelajah kuliner sekitarnya, ini daerah kawasan yang banyak banget kuliner kaki limanya guys. Ya, di Jalan Pajajaran itu banyak, mau yang kelas kaki lima atau kelas kedai atau kelas resto pun ada di sini. Jadi jangan takut, dan di sini banyak yang non halal, hati-hati ya guys. Oke, sekarang udah pagi. Ya tidurnya nggak usah di report ya. Ini dia suasana dari lantai 2, dan ini adem-adem gimana gitu karena semalamnya sampai subuh bahkan hujan ya. Hujan yang gede, cukup deras, dan beginilah suasana di depan hotel. Dan ini karena berada di kompleks penduduk yang cukup ya rapi gitu ya, jadi kesan itu adem gitu ya. Dan rumah-rumah di sini bisa dibilang bentuk bangunannya tuh kayak yang sebagian besar sih masih jadul-jadul ya. Yang saya tahu di sini dulunya banyak rumah-rumah Belanda atau warga-warga keturunan Tionghoa yang keturunan dengan campuran dengan Belanda. Nah guys, waktunya sekarang sarapan. Ini dia, nama restorannya adalah 7 Grams. Dan di sini tempat untuk kita breakfast. Saya sangat suka dengan resto ini. Walaupun menunya cuma ya ada 3 pilihan ya, bukan buffet. Jadi kita pilih nasi goreng, mie goreng, atau omelet. Nah kebetulan saya pilih ini nih, pilih nasi goreng. Dan nasi gorengnya itu guys enak banget karena rasanya tuh nggak asin, nggak berminyak juga. Pokoknya pas lah buat selera saya, kecuali satu hal, kurang pedes ya. Nah guys, kalian kalau ke resto ini pasti akan betah karena suasananya itu ya nyaman gitu, kayak bukan di resto hotel bintang 2 tapi kayak di resto yang luxury gitu loh, karena tempat duduknya pilihannya juga banyak. Saya sendiri di sini makan 2 porsi karena hotelnya kamarnya kan emang buat orang, jadi jatah breakfastnya juga 2 porsi. Dan sambil makan saya mau review dikit aja. Jadi ceritanya sih sebenarnya kamar yang saya pilih itu bukan yang itu ya guys. Sebenarnya saya pesan yang mural karena di sini terkenal dengan kamar-kamarnya yang ada muralnya. Tapi harganya itu ya memang di bawah ini. Ternyata setelah saya bayar di tiket.com itu ya ada masalah gitu ya dengan pembayaran, dan kamar itu nggak bisa kita tempati. Akhirnya sama tiket.com diproses dan saya di-upgrade kamarnya, lebih mahal sedikit ya. Oke, harganya beda 100 ribuan lah. Gitu loh guys. Dan menurut saya hotel ini cocoknya buat transit ya guys. Atau misalnya ketika peak season di Bandung susah nyari hotel, nah hotel ini bisa jadi alternatif sementara buat stay di Bandung gitu loh guys. Sementara fasilitasnya ya seperti yang kalian lihat aja ya, dan di sini nggak ada kolam renang. Ya yang juara memang kamarnya dan restonya. Lain-lainnya sih ya biasa. Untuk pelayanan ya lumayan lah ya. Dan kurang cocok juga buat bisnis trip karena internet di sini tuh kalau menurut saya kurang kenceng dan kurang stabil juga. Saya sebenarnya udah coba untuk berkegiatan berselancar di malam hari, tapi tetap aja kurang nendang gitu ya sinyalnya untuk wifi-nya gitu guys. Mudah-mudahan kalian sih kalau misalnya bingung di Bandung gitu ya, masuk terus nyari hotel serba penuh, bisa kesini atau sekedar transit ya, karena hotel ini strategis dekat PVJ, Mall PVJ, Paris Van Java, dekat IP, dan dekat dengan Citylink juga, bahkan dekat dengan Pascal Hyper Square. Gitu guys informasinya. Untuk parkirannya juga menurut saya nggak terlalu luas ya.
Jadi mungkin kalau bawa mobil mesti ya dipikirin juga ya. Atau mungkin bisa juga parkir di area sekitarnya karena menurut saya ini daerahnya kawasannya aman ya. Dan mungkin juga kalau yang pakai taksi online ya itu relatif lebih mudah karena nyari tempatnya juga nggak terlalu susah karena Jalan Pajajaran ini sangat terkenal dan di sini deket juga dengan bandara. Jadi kalau kalian dengar suara pesawat yang kenceng banget sesekali itu ya jangan kaget ya guys. Bandaranya deket kok. Dari Hussein itu ke sini ya kurang lebih 10 menitan mungkin ya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan tentang hotel ini. Rekomendasi sekali lagi buat kalian yang mau nge-trip ke Bandung tapi ya buat transit-transit aja. Dan kalau buat keluarga ya tergantung deh dengan keluarganya ya. Kalau yang pengen anaknya tuh berenang ya mungkin nggak di hotel ini, bisa cari hotel lainnya. Kalau yang stay terus pergi cabut kayak gitu ya di sini juga jadi pilihan yang menarik. Nah, saatnya check out sekarang. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan berguna. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini guys. Oke semuanya, permios, adios, amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.